Assalamualaikum. Kenapa di sini? Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Selviana, NIM 200303501059 dari Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada video kali ini kita akan membahas materi pada bab 8, yaitu momentum dan impuls. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke materinya. Materi yang pertama yaitu pengertian momentum. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu sering sekali terjadi yang namanya tabrakan. Misalnya pada pemain sepak bola dan petinju. Nah, gaya yang bekerja selama tabrakan itu sering sekali sulit untuk ditebak atau ditentukan. Kita ambil contoh pada bola yang sedang dalam keadaan bergerak. Nah, bila bola tersebut membentur sebuah kaca, maka kaca akan pecah berkeping-keping. Ini berarti bahwa bola yang sedang bergerak itu mempunyai kemampuan, di mana kemampuannya yaitu untuk memecahkan kaca. Dan kemampuan ini itu timbul karena yang pertama adanya gerak, dan yang kedua bola tersebut memiliki berat atau massa. Dan kalau misalnya bola tersebut itu adalah bola pingpong ya, jadi kalau bola tersebut adalah bola pingpong, maka belum tentu kaca itu bisa pecah. Sedangkan misalnya bola tenis yang lebih berat dan kita pukul dengan kuat, kemungkinan kaca akan pecah dan akan lebih besar kemungkinan hal itu terjadi. Dan bola yang bergerak tersebut itu dikatakan mempunyai momentum. Secara populer, momentum ialah besarnya gaya dorong dari suatu benda. Dikatakan juga momentum adalah kekuatan gerak. Jadi, momentum dari suatu benda itu diperoleh bila benda tersebut bergerak dengan suatu kecepatan. Dan bila seorang petinju memukul, maka gerakan kecepatan tangannya itu harus cepat. Dan kerasnya pukulan itu tidak hanya bergantung dari kecepatannya saja, tetapi massa atau M-nya itu dari kepala tangan itu ikut menentukan. Jadi massa dari glove dan kepala dan kecepatan itu menentukan besaran geraknya, di mana M dikali V disebut jumlah gerak atau momentum gerak, atau biasa juga disebut dengan kekuatan gerak. Nah, momentum tidak timbul dengan begitu saja, jadi tentu adanya yang menyebabkan. Nah, apa yang menyebabkan? Ya pastinya adalah kekuatan, atau biasa juga disimbolkan dengan huruf K. Nah, kalau sebuah gerobak atau kereta kita dorong, itu artinya pada gerobak atau kereta tersebut kita kerahkan kekuatan, maka terjadilah gerak atau momentum pada gerobak yang besarnya itu M dikali V, di mana M adalah massa gerobak dan V adalah kecepatan dari gerobak tersebut. Dan besarnya momentum itu tidak timbul dari besarnya gaya yang kita kerahkan saja, sebab semakin lama kita kerahkan gaya maka kepada gerobak, maka semakin besar momentum yang ditimbulkan. Jadi besarnya K dan lamanya kekuatan tersebut atau T-nya itu menentukan besarnya momentum. Selanjutnya pengertian impuls. Nah, telah dijelaskan ya teman-teman bahwa impuls dan momentum itu merupakan hubungan sebab akibat. Contohnya impuls. Nah, telah dijelaskan bahwa impuls dan momentum itu merupakan hubungan sebab akibat. Contohnya merupakan impuls atau pengarahan gaya atau kekuatan telur dan meledak, mengarahkan contohnya peluru, contohnya sebagai berikut. Contohnya berikut merupakan
Contohnya contoh berikut yang merupakan impuls atau pengarahan gaya atau kekuatan. Peluru yang meledak mengarahkan kekuatan atau gaya yang bekerja pada pistol itu pengarahannya dilakukan sepanjang larasnya, karena misalnya larasnya pendek atau waktu T, yang digerakkan juga bakalan pendek. Jadi senjata api yang larasnya panjang dengan sendirinya kekuatannya juga besar, sehingga impulsnya besar. Dan ini membuktikan bahwa jarak tembak senjata api yang larasnya panjang itu akan lebih jauh daripada pistol yang larasnya pendek. Nah, untuk memperbesar impuls atau menolak ialah dengan memperbesar K. Kita bisa lihat pada gambar yang ada ya teman-teman, yaitu momentum pada gerakan pitcher atau melempar bola itu pada gambar sebelah kiri, dan yang sebelah kanan adalah atlet tolak peluru yang sedang melakukan tolakan tolak peluru. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa untuk memperbesar impuls saat menolak ialah dengan memperbesar K atau kekuatannya. Sebaliknya, jika kita ingin memperbesar impuls saat mengayu ialah dengan memperbesar waktu atau T pada awalannya. Jadi besarnya impuls itu dapat kita dapatkan dari impuls sama dengan K dikali T, karena momentum adalah hubungan sebab akibat, maka dapat diketahui rumusnya sebagai berikut, yaitu kekuatan dikali T atau waktu sama dengan massa dikali P. Nah, kita ambil contoh lagi pada lompat kuda atau horse vaulting pada cabang olahraga senam, di mana tolakan tangan pada kuda itu merupakan impuls. Jadi tangan tidak boleh bertumpu terlalu lama, ataupun sebaliknya harus dilakukan dengan cepat atau sekejap. Agar apa? Agar puncak impuls tinggi atau gaya tolaknya itu besar. Nah, misalnya yang pertama, saat menolak pada kuda lompat dari T1 atau saat bertumpu, maka T2 saat lepas. Nah, efek gaya tolakan tangan secara keseluruhan itu disebut impuls, yaitu hasil perkalian K atau gaya tolakan dengan T atau waktunya. Terus gaya tolakan atau K atau kekuatannya itu mulai dari 0 atau T1. Terus meningkat menjadi besar atau puncak, kemudian turun kembali menjadi T2. Nah, makin cepat saat menolak atau makin kecil T2 dikurang T1, maka akan semakin tinggi puncak dari gaya tolak. Nah, sama halnya dengan melempar bola tangan secara menjatuhkan diri atau the fall shot. Nah, dan dengan cara melompat ke depan atau the dive shot. Maneuver ini akan memperbesar momentum pada bola. Selanjutnya, kekekalan momentum. Ada beberapa prinsip kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita menarik pelatuk, misalnya pelatuk pistol, maka momentum dari peluru yang ditimbulkan akan mendorong lengan atau badan kita ke belakang atau recoil. Nah, roket akan meluncur ke atas disebabkan karena gas yang menyebar ke bawah. Jadi ternyata asas atau action and reaction-nya pada hukum ketiga itu tetap berlaku pada momentum gerak. Misalnya pada contoh kedua, atau bandul atau peluru dengan massa yang sama besar yang digantung pada posisi yang sama, maka akan terjadi hal sebagai berikut. Yang pertama, massa peluru 1 sama dengan peluru 2. Momentum dari peluru 1 adalah M1 dikali V1. Momentum dari peluru 1 itu diteruskan ke peluru 2, dan momentum peluru 2 adalah M2V2. Jadi karena besar M1V1 sama dengan M2V2, maka ayunan sama besarnya, jadi D1 kurang D2. Seperti itu. Nah, seperti gambar yang telah teman-teman lihat. Nah, jadi bila momentum suatu benda itu diteruskan atau dipindahkan ke benda lain, maka jumlah momentum dari benda yang pertama sama besar dengan jumlah momentum dari benda yang kedua. Artinya apa? Artinya besarnya momentum yang semula tetap tidak berubah atau kekal. Dan peristiwa ini menunjukkan prinsip atau kekekalan momentum.
Selanjutnya, asas kekekalan momentum. Nah, pada bab sebelumnya yaitu tentang gaya atau force, itu dikatakan bahwa tidak ada sesuatu yang timbul dengan sendirinya. Kalau ada sesuatu, pasti ada sebab yang menimbulkan terjadinya sesuatu tersebut. Maka pada bab ini kekekalan momentum dapat dikatakan bahwa tidak ada sesuatu yang hilang begitu saja, pasti ada perubahan atau perpindahan yang menyebabkan hilangnya sesuatu tersebut. Contohnya pada kekekalan momentum yang menunjukkan bahwa momentum suatu benda tidak hilang tetapi dipindahkan atau diteruskan pada benda lain. Dan besar momentum yang semula tetap tidak akan berubah. Selanjutnya, follow through. Nah, walaupun pernah diuraikan ya teman-teman sebelumnya, di sini diuraikan kaitannya dengan momentum. Jadi, semua gerakan follow through atau gerakan selanjutnya akibat dari adanya momentum. Follow through penting untuk melanjutkan momentum karena dalam bidang olahraga, follow through itu penting untuk mengkombinasikan pola gerak yang berurutan pada semua gerakan melempar atau menendang dan menolak. Akurasi ataupun ketepatan akan lebih terkontrol bila dilakukan memanfaatkan follow through itu. Selanjutnya, tenaga kerja dan energi. Nah, di sini ada rumus untuk mengetahui tenaga kerja. Yang pertama, W sama dengan G dikali S, di mana W adalah tenaga kerja dalam kilogram meter, G adalah gaya efektif, sedangkan S adalah jarak sepanjang mana gaya itu bekerja. Contoh, bila gaya dan jarak sepanjang bila gaya dan jarak sepanjang mana gaya itu bekerja diketahui, maka tenaga kerja yang digunakan itu dapat dicari. Contohnya, seorang atlet tolak peluru menggerakkan pelurunya sepanjang jarak 150 cm. Sebelum peluru lepas dari tangan dan memberikan gaya sebesar 20 kg kepada peluru, pertanyaannya adalah berapa tenaga kerja yang digunakan? Jadi kita masukkan ke dalam rumus, yaitu W dikali G dikali S. G-nya berapa? G-nya adalah 20 kg. Di sini 1,5 itu karena sentimeter dijadikan meter, yaitu 1,5. 20 dikali 1,5 adalah 30 kg meter. Selanjutnya, energi kinetik. Energi kinetik adalah sangat memungkinkan untuk menentukan gaya dan jarak sepanjang mana gaya bekerja dengan pengukuran dan perhitungan secara kasar dan analisis gambar tersebut. Kemudian, apabila dari benda yang bergerak itu diketahui berat dan kecepatannya, maka energi dapat dipakai atau dihitung. Adapun rumusnya yang menunjukkan hubungan antara tenaga kerja dan energi, yaitu W dikali W sama dengan G dikali S sama dengan 1/2 dikali MV pangkat 2. Nah, energi kinetik ini disebut juga energi gerak ya teman-temannya. Jadi, energi yang dikeluarkan sebagai hasil dari gerak suatu gaya untuk menempuh jarak tertentu. Di sini ada contoh, berat badan seorang pelompat itu 80 km. Contoh, di sini ada contoh berat badan seorang pelompat yaitu 80 kg dan kecepatan ketika meninggalkan tanah yaitu 4,11 meter per detik. Maka energi kinetiknya sama dengan EK sama dengan 80 dikali 4,11 pangkat 2 per 2 kali 10 sama dengan 67,5 atau sama dengan G dikali S. Nah, power yang digunakan untuk kegiatan itu pastinya berbeda-beda dan disesuaikan dengan kecepatannya pangkat 3. Dan power itu merupakan basis dari energi yang sama dengan P sama dengan G dikali V. Selanjutnya, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan di dalam badan karena posisi dari badan yang merupakan kemampuan untuk melaksanakan kerja. Rumus untuk energi potensial adalah EP sama dengan B dikali H atau M dikali G dikali H, di mana B adalah berat badan, H adalah tinggi vertikal, dan M adalah massa atau B per G.
Dan untuk menentukan jumlah energi yang digunakan dengan melalui rumus-rumus tersebut itu sering tidak mungkin dilakukan. Kenapa? Karena rumus-rumus tersebut itu tidak dapat digunakan. Itu karena yang pertama, ada pemakaian energi tanpa gerak, misalnya dalam mempertahankan sikap. Yang kedua, meski ada gerak, semua energi tidak dapat dihitung dengan rumus-rumus EK ataupun dengan EP. Jadi ada hambatan internal di mana energi yang dipakai itu dapat berwujud panas 0,324 kalori kecil. Nah, ekivalen dengan 1 foot pound tenaga kerja. Baik, cukup sekian yang dapat kita bahas pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.